Takeso terbaring di tengah mayat-mayat. Ada ribuan mayat yang berserakan di sekelilingnya. Seluruh dunia sudah menjadi gila, pikirnya sendu. Seorang pria bak daun mati yang melayang ditiup angin musim gugur. Dia sendiri tampak seperti salah satu tubuh tak bernyawa di sekelilingnya. Dia mencoba untuk mengangkat kepalanya, tapi hanya bisa mengangkatnya beberapa inci dari tanah. Seingatnya, dia tidak pernah merasa begitu lemah. Sudah berapa lama aku di sini? Dia bertanya-tanya. Lalat-lalat berdengung di telinganya. Dia ingin menghalaunya, tapi tidak bisa mengumpulkan tenaga, bahkan untuk mengangkat lengannya sekalipun. Tangannya kaku, hampir rapuh, seperti bagian tubuhnya yang lain. Aku pasti sudah pingsan cukup lama, pikirnya, menggerakkan jari jemarinya satu persatu. Dia hampir tidak tahu bahwa dia terluka, dengan 2 peluru bersarang begitu dalam di pahanya. Awan gelap yang rendah berarak pelan di langit. Malam sebelumnya, antara tengah malam dan fajar, hujan deras telah membasahi dataran Sekigahara. Sekarang sudah lewat tengah hari pada tanggal 15 bulan ke-9 tahun 1600. Meskipun topan telah berlalu, sesekali tetesan hujan jatuh di atas mayat-mayat itu dan di wajah Takeso yang tertengadah. Setiap tetesan air hujan jatuh, dia akan membuka dan menutup mulutnya seperti ikan yang megap-megap, mencoba untuk menghirup tetesan air hujan itu. Ini seperti air yang dipakai menyeka bibir orang yang sekarat, gumamnya, sambil menikmati setiap molekul air yang membasahi bibirnya. Kepalanya mati rasa, pikirannya seperti bayang-bayang igawan. Itulah sepenggal kutipan dari novel Musashi karya Eiji Yoshikawa. Horas, manjua-jua, yahoo! Jumpa lagi di channel pembelajaran transformasional, channel yang membantu Anda menjalani kehidupan dengan berhasil dan bahagia. Ingat, berhasil itu penting, tapi bahagia lebih penting. Dalam episode ini kita akan membahas The Way of Flow bagian kedua, ancaman versus tantangan. Otak manusia adalah instrumen yang selalu menyusun skema atau pola dan mengantisipasi kejadian atau keadaan di masa depan. Misalnya, ketika kita mengendarai mobil dalam perjalanan ke kantor, otak kita sudah menyusun skema perjalanan. Dan setiap detik, otak mengantisipasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Sesudah tikungan ini akan ada tanjakan, lalu turunan, lalu jalan berlubang, lalu tikungan lagi, dan seterusnya. Atau besok saya akan mengikuti rapat kantor. Di dalam rapat itu, bos akan melakukan ini atau itu. Lalu si Anu akan melakukan ini atau itu. Saya sendiri harus melakukan ini atau itu, dan seterusnya. Selama apa yang terjadi sesuai dengan apa yang sudah diantisipasi oleh otak, maka kita merasa nyaman. Kita menikmati hidup. Tetapi setiap orang pasti akan mengalami keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang diantisipasi oleh otak. Keadaan yang tidak kita harapkan. Keadaan ini
akan membuat kita merasa tidak nyaman. Inilah yang disebut masalah. Nah, ada dua cara orang memandang keadaan yang tidak sesuai dengan harapannya. Pertama, kita mungkin memandangnya sebagai ancaman, yaitu suatu keadaan yang membahayakan kehidupan kita. Dan saat ini kita tidak memiliki kemampuan atau sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi ancaman itu. Kedua, kita memandangnya sebagai tantangan, yaitu suatu keadaan yang memaksa kita untuk melakukan lebih daripada yang bisa kita lakukan saat ini. Kita sudah memiliki kemampuan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi atau menjawab tantangan itu. Atau kalau ada yang belum kita miliki, kita bisa mendapatkan dengan mudah. Kita hanya perlu menata ulang respons kita atau mengubah cara kita melakukan sesuatu supaya sesuai dengan tantangan itu. Untuk mengalami flow, kita harus memandang setiap keadaan yang tidak diharapkan sebagai tantangan, bukan ancaman. Dengan demikian, kita dipaksa untuk meningkatkan kemampuan atau mengubah cara atau sikap kita supaya dapat mengatasi tantangan itu. Dalam proses itu, kita masuk ke dalam suatu keadaan di mana semua pikiran kita tertuju pada kegiatan atau pekerjaan yang harus kita lakukan. Keadaan yang disebut sebagai flow. Keadaan ini tidak dapat dicapai ketika orang memandang keadaan yang tidak diharapkan sebagai suatu ancaman. Karena otak akan mengalirkan terlalu banyak hormon kortisol yang memaksa otak bekerja terlalu cepat sehingga tidak terarah dengan baik untuk menyelesaikan atau mengatasi ancaman itu. Malahan perasaan cemaslah yang paling dominan menguasai pikirannya. Ketika orang memandang keadaan yang tidak diharapkan sebagai tantangan, frekuensi kerja otak tetap stabil. Bahkan ketika dia mulai masuk ke dalam kondisi flow, frekuensi kerja otak melambat, seperti orang yang setengah mengantuk, yang biasa disebut sebagai gelombang alfa. Ketika frekuensi otak melambat, pikiran terarah bahkan terfokus pada kegiatan atau pekerjaan yang sedang dilakukan, sehingga respon kita jadi lebih cepat dan kelihatan mudah. Kita tidak mengalami kelelahan, walaupun mungkin pekerjaan yang dilakukan sebenarnya cukup berat. Karena itu, kita harus belajar dan melatih pikiran kita untuk melihat semua masalah bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai tantangan. Untuk itu, kita harus meyakinkan diri kita bahwa hampir tidak ada masalah yang bersifat fatal dan permanen. Semua masalah akan berlalu dan kita memiliki kemampuan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengatasinya. Untuk melalui masalah dan menjadi lebih kuat, bertambah kuat, dan semakin kuat. Bagaimana pendapat Anda? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Sekian dulu, sampai jumpa. Horas, manjua-jua, yahoo!